Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa khalwatu bin nisa'i fawalladhi nafsi biyadihi ma khala rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma wa li an yujahima rajulun hinzi khanazira mulatahan bitinin aw khama'in hayrun lahu min an yujahima mankibuhu mankiba imra'atin la takhillu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa khalwatul bin nisa, hindarilah akan khalwat dengan perempuan, dengan kaum perempuan. Kata Nabi, fa walladhi nafsi biyadihi, maka demi zat yang dimana jiwaku ada di dalam kekuasaannya, ma khala rajulun bi imra'atin, tidaklah berkhalwat seorang laki-laki dengan perempuan, illa dakhala syaitanu, kecuali setan masuk, bainahuma, antara keduanya laki-laki dan perempuan, wali anna yujahima, karena sesungguhnya berdesak-desakan rajulun, berdesak-desakannya seorang laki-laki, khanajir, akan gerombolan babi-babi, mulatahan, yang berlepotan dengan tanah, aw khamain, dan lumpur yang hitam, khairun, itu lebih baik, lahu, baginya, min an yujahima mankibuhu mankiba imra'atan la tahillu, itu lebih baik dari dia berdesak-desakan pundaknya akan pundak perempuan yang tiada halal baginya. Ini nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum khalwat. Kalau khalwat, sebenarnya khalwat itu mengasingkan diri untuk bertakarrub kepada Allah. Tapi di sini khalwat yang dimaksud di sini, kita menyepi, berdua-duaan dengan perempuan di tempat sepi, begitu. Kata Nabi, hindari engkau berdua-duaan dengan perempuan di tempat sepi. Kenapa harus dihindari? Karena ketika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan kumpul berdua di tempat sepi, maka di situ setan masuk. Ya, setan masuk menggoda. Gitu. Makanya khalwat berdua-duaan ini perempuan dan laki-laki di kata Nabi ijtanibu. Kalau di sini iyyakum, maknanya ijtanibu, jauhkan. Gitu. Tapi secara demi kalau kita bicara khalwat, ya khalwat itu mengasingkan diri. Nah, di dalam kalangan ulama tasawuf, khalwat itu bagi orang yang ingin takarrub kepada Allah, maka dia harus mengasingkan diri. Mengasingkan diri dari siapa? Dari hal duniawi. Bahwa hatinya dikosongkan dari hal-hal yang berbau duniawi. Hanya hatinya diisi dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ulama-ulama yang menjelaskan tentang khalwat ini. Ya, mana saja khalwat yang diharamkan. Bahkan ada ulama yang dilarang khalwat. Ulama banyak yang dilarang. Ulama yang bagaimana yang dilarang berkhalwat? Bukan laki-laki dan perempuan saja yang dilarang berkhalwat, bertempat sepi nggak boleh. Ini ada ulama juga yang dilarang. Ulama yang bagaimana yang dilarang untuk tidak berkhalwat? Ulama yang ilmunya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ini nggak boleh
dia mengasingkan diri. Makanya kita suka kadang-kadang berpikir, kok banyak makam wali ada di atas gunung, ya. Ini emang tujuan beliau itu, kadang-kadang ulama ingin berkhalwat itu di tempat sepi. Merasa apa? Nyaman. Kadang-kadang ada kita nemuin orang zikiran lampunya dimatiin semua, ya. Agar apa? Agar fokus. Gitu, pikirannya fokus. Kalau terang kan pikirannya kemana-mana. Begitu. Jadi tujuannya ke sana. Gitu. Nah, di zaman sekarang khalwat yang bagus bagaimana buat kita ini? Khalwat bagi orang yang taqarrub kepada Allah. Kita nggak bisa, kalau golongan-golongan kita nggak bisa kita mengasingkan diri naik ke gunung, lah anak kita, anak bini kita siapa yang ngasih makan? Bisa dipenggal sama mertua, kan begitu. Ya. Khalwat yang bagus dikasih tahu sama ulama, ulama tasawuf. Untuk kita-kita yang nggak bisa mengasingkan diri seperti ulama-ulama naik ke gunung, gitu kan? Ada di tempat gua kadang-kadang udah kayak apa betapa begitu. Kita mengasingkan dirinya bagaimana? Hati kita yang berkhalwat, bukan jiwa kita, bukan jasad kita, tapi hati kita. Hati kita yang berkhalwat, bahwa hati kita kosongkan dari hal duniawi. Tiap hari kita kerja, nyari uang, nyari nafkah buat anak istri. Tapi hati kita tidak pernah untuk mensibukkan dengan hal duniawi. Tapi hati kita disibukkan dengan hal ukhrawi, mengingat Allah. Di hatinya itu zikir, gitu. Ingat terus yang diingat Allah, gitu. Allah. Makanya ya tadi kayak Sayyidina Abu Bakar itu hatinya ketika mengingat zikir kepada Allah, mengingat Allah udah mendarah daging, sehingga di kamar mandi saja mulutnya tidak tidak bisa ditahan untuk berzikir kepada Allah, sehingga ketika ditahan mulutnya ditekep, ini dadanya keluar, jantungnya kenceng sampai tertara lafaz Allahnya. Hatinya itu Allah, Allah, karena mulutnya ditahan. Ini karena sudah mendarah daging. Nah, kita bisa nggak seperti itu? Kalau kita mau berusaha, kita bisa. Ya, tidak ada yang mustahil buat Allah. Ya, selagi kita mau berusaha. Nah ini, maka di sini kata Nabi, hindari berkhalwat. Di sini khalwat yang diharamkan bagi orang-orang awam. Ya, bagi kita lah berdua-duaan dengan perempuan di tempat sepi. Gitu ya. Kenapa ya tadi? Karena setan akan masuk. Perbandingannya, li anna yujahima rajulun khanazira mulatihan bitinin aw khimain khairun lahu min an yujahima mankibuhu mankiba imra'atun la tahillu. Bahwa berdesak-desakannya seorang laki-laki dengan gerombolan babi. Babi najis enggak hukumnya? Najis ya. Babi kalau kita kering, babi kering, kita sentuhan, itu enggak najis. Ya, kita kering-kering. Ini babi berlepotan tanah, berarti basah. Lumpur, hitam. Ini babi berlepotan tanah, berlepotan lumpur. Kita kumpul. Kalau kita sentuhan sama babi aja najis. Ini kita kumpul, berdesak-desakan dengan babi. Itu lebih baik, kata Nabi, itu lebih baik bagi kita daripada kita berdesak-desakan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maksudnya perempuan yang bukan mahramnya. Itu perbandingannya. Makanya ya tadi saking jeleknya fitnah yang akan terjadi. Ya, karena di dalam kitab Is'adur Rafiq itu min bahil muharramati wa asadul mahdurati ikhtilatur rijali bin nisa'i fil jumu'ati gitu. Paling jeleknya perkara yang diharamkan dan paling bahayanya hal-hal yang dilarang ya, itu bercampur baurnya seorang laki-laki dan dengan perempuan. Itu paling jelek.
udah haram, ini paling jeleknya yang diharami nama Allah. Haram kira-kira yang diharami nama Allah. Jelek enggak di mata Allah? Ini paling jeleknya yang diharamkan oleh Allah adalah ikhtilatur rijali wan nisa. Bercampurnya kaum laki-laki dan perempuan. Di mana? Fil jumu'ati, di tempat keramaian. Itu makanya banyak ini hukum ikhtilat. Ya, jadi lawannya khalwat ya tadi ikhtilat. Nah, kita bercampur baur. Banyak kalau ini ikhtilat mau bercampur baur. Kalau khalwat berdua-duaan. Gitu ya. Berdua-duaan haram. Rame-rame aja jelek haram. Bagaimana berdua-duaan? Gitu. Ini makanya banyak yang mengatur tentang hajatan bagaimana. Bahkan pernah terjadi di satu kampung ya di kalangan kaum muslimin ada yang membedakan pengantaian karena nggak boleh. Ini terkait pendapat ulama. Ini ikhtilat. Ada dibatasin ketika hajatan. Pintu satu sini buat golongan perempuan. Jadi yang pengen ketemu pengantin perempuan ya kaum perempuan semua. Laki-laki nggak boleh salaman sama perempuannya, ngantin perempuan. Yang laki-laki ya laki-laki, dibatasin tengah-tengah. Tuh, ada terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, kenapa? Min akbahil muharramat wa asadul makhdurat ikhtilatur rijal wa nisa. Ngamalin ini. Ya, kalau di kampung kita ya kita mah udah banyak ulama fikih yang menjelaskan ada syaratnya boleh ikhtilat gitu. Syaratnya apa aja? Satu, tidak adanya khalwat antara laki-laki. Jadi di dalam satu situ enggak ada tempat dia berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira lagi hajatan, ada enggak yang lagi mojok? Karena orang yang mojok mau tukang masak biasanya, sama yang tukang jaga makanan, kan begitu. Nggak ada. Jadi kalau seandainya kita gini, kita ngadain acara di tempat gedung, kan ada tempat suci, tempat yang sepi ya, gitu. Itu bisa kemungkinan ada berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Terjadi khalwat. Kalau ada terjadi khalwat, maka nggak boleh terjadinya ikhtilat. Satu. Ya, biar tahu kalau kita, oh ternyata kita hajatan di kampung kita nih, oh kita tidak menyalahi aturan agama, begitu. Satu, syaratnya tidak ada khalwat. Yang kedua, tidak ada unsur seorang perempuan itu menghinakan diri di hadapan laki-laki. Bagaimana? Dia mengumbar auratnya. Nah, ada dangdutan tuh. Kalau ada dangdutan di hajatan, kan ada perempuan yang buka auratnya ya, pakai celana pendek bagaimana, maka nggak boleh kita hadir di tempat hajatan itu. Nah, hajatnya di situ nggak boleh sama Allah, dilarang, haram barokah turun di situ. Ya, kalau tidak terjadi penghinaan terhadap dirinya kaum perempuan di pandangan laki-laki, tidak terjadi, maka boleh. Gitu. Ini syarat yang kedua. Nah, yang ketiga, syarat kita boleh ikhtilat. Gitu. Yang pertama tadi khalwat, yang kedua adalah tidak adanya penghinaan terhadap jiwanya kepada jiwa seorang perempuan kepada laki-laki. Yang ketiga adalah tidak terjadinya berdekat-dekatan. Artinya apa? Ini berdekat-dekatan yang menimbulkan syahwat. Ya, kira-kira kalau kita kumpul begini mah lagi hajatan, lo kan lagi mikirin begitu baik, kan kagak. Ya, paling ada yang pakai bajunya yang beda lagi, itu baru buat candaan kan begitu. Gitu. Tidak ada walaupun terjadi pendekatan yang menimbulkan syahwat di dalam hati, keinginan memiliki, maka itu diharamkan ikhtilat. Tahu kalau seandainya itu tidak terjadi, maka dibolehkan. Kira-kira di kampung kita dari syarat ini terpenuhi enggak? Tidak ada tempat berdua-duaan laki perempuan, tempat sepi yang kira-kira orang berdua laki perempuan bisa duduk bareng berdua.
Kalau di gedung kan ada ya, bisa aja gitu. Kalau kampung kita melakukan lagi rame begitu mau berdua-duaan bisa digerebek kan gitu. Jadi kalau ada 3 unsur ini maka tidak boleh ikhtilat tuh. Jadi ulama sangat memperhatikan ya. Kenapa? Ya kalau nggak ada hukum ulama kita mau kemana lagi sandarannya ya. Sedangkan kita kalau kita orang hajatan lokan, kita orang lagi hajatan mau dipisah-pisah ya, orang yang ada jadi omongan kayak orang mana sih itu ngajinya di mana kan begitu ya. Kita udah pernah ngalamin gitu, kita kondangan perempuannya di mana, laki-lakinya di mana, nggak boleh walaupun dia suami istri. Ketika dipisah, ketika udah mau kondangan, ibu di mari, bapak di mari. Jadi kita salamannya mau yang laki doang gitu. Kita ngelihatnya laki doang, nganten laki, nggak ngeliat nganten perempuan. Tuh, itu terjadi. Nah inilah gitu. Kalau kita banyak ulama yang membela bahwa ikhtilat itu tidak boleh dengan syarat tadi 3. Kalau 3-tiganya ada maka tidak boleh ada ikhtilat. Ya. Tuh, kalau unsur itu ya terpenuhi 3 syarat itu maka boleh. Ya, artinya tidak ada yang khalwat, gitu, tidak ada yang menghinakan dirinya. Ya, perempuan itu tidak menghinakan dirinya di pandangan kaum laki-laki, tidak terjadi gesek-gesekan antara perempuan dan laki-laki yang menimbulkan syahwat, maka boleh ikhtilat. Nah ini ya, makanya di situ. Nah ini jangan sampai tadi kita berdesak-desakan dengan babi lebih baik daripada kita berdesak-desakan dengan perempuan. Ini artinya di sini yang yujahima ini ikhtilat, gitu. Ya, makanya ulama itu sangat sayang sama umat, gitu. Iya tadi bukannya mencari helah, tapi supaya umat ini diselamatkan dari hal-hal yang Allah larang. Ya, karena kata Nabi, nah ini kan kita lari lagi terkait sholat. Kita pernah nggak terlihat kita menyaksikan campur baurnya soft sholat perempuan dan laki-laki? Pernah nggak ngeliat? Pernah. Waktu acara besar ya, laki-laki perempuan sholatnya bercampuran. Acara di mana? Di Monas. Ya, tuh itu bagaimana hukumnya? Ya, sedangkan ada hadis Nabi, khairus sufufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha wa khairu sufufun nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Kata Nabi, sebaik-baiknya softnya barisan laki-laki itu di pertama. Paling pertamanya soft buat laki-laki itu lebih baik, dan paling buruknya soft bagi kaum laki-laki itu paling belakangan. Tuh, itu paling buruk. Nah, kalau bagi perempuan bagaimana? Dibalik kata Nabi. Paling baiknya soft bagi seorang perempuan adalah paling belakangan, paling belakang, dan yang paling buruknya adalah paling depan. Ini maksudnya apa? Ya, sehingga Imam Nawawi itu menjelaskan. Ini terkait hadirnya. Begitu. Kalau Imam menafsirkan dalam hadis ini, Imam Nawawi itu terkait hadirnya. Siapa yang paling duluan? Kalau kita mah siapa yang paling duluan hadir ke majelis? Gitu kan, laki-laki apa perempuan dulu? Kalau paling perempuan duluan berarti laki-laki belakangan tuh yang laki kurang baik gitu datangnya. Itu perempuan juga kurang baik karena duluan datangnya. Kalau kita kan laki-laki duluan orang habis maghrib kan gitu ya, baru perempuan. Nah kalau kemarin campur itu kurang gitu. Tapi banyak ulama yang membela juga karena itu waktunya keadaan darurat kemarin itu. Nah ini banyak terkait khalwat ini. Karena kita sendiri, jangankan kita lagi berdua, lagi rame aja kadang-kadang kita khalwat, ya. Kita lagi ngobrol sama temannya di balai, dia mau lagi khalwat aja sama HP,
Temannya ngomong apa juga orang ngeroin. Ya, ini udah akhir jawaban. Ya. Kalau kita pengen khalwat boleh. Ya, kalau kita pengen khalwat boleh. Mengasingkan diri dari hal duniawi boleh. Gitu. Tapi kalau sekarang bagaimana caranya? Yang kata ulama, yang paling baik khalwat sekarang adalah hati kita. Hati kita yang mengasingkan diri dari hal duniawi. Kita bisa. Kita kerja tapi hati kita tetap ingat kepada Allah, gitu kan? Boleh dengan cara banyak baca sholawat, ya. Pokoknya kita ta'alluq. Apa ini bang? Ta'alluq, gitu. Kita bahasa ta'alluq itu. Makanya di akhir zaman ini kita harus banyak ta'alluq. Mama, ta'alluq ya. Nah gitu ya, pokoknya ta'alluq. Kalau kita pengen mempunyai kaitan kepada Allah biar cepat, pengen cepat kita punya hubungan kepada Allah, hubungan kita biar cepat hubungannya, maka perbaiki hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Itu caranya. Itu doang. Ya. Ini hubungannya. Makanya ya tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin Nabi. Ikutin. Lah kita nggak bisa ngikutin Nabi, ikutin ulama. Maka kaitin. Makanya man jalasa janasa. Man jalasa janasa. Siapa yang bergaul dengan orang baik maka dia serupa menjadi baik. Siapa yang bergaul dengan orang yang kurang baik maka dia akan serupa. Tuh. Man jalasa janasa. Ya, siapa yang bergaul dengan orang-orang soleh maka dia akan menjadi orang soleh. Siapa yang bergaul dengan orang yang ngapain? Dah. Mau ngapain? Sini minjem. Nah, siapa yang bergaul dengan orang yang kurang baik, orang-orang toleh, maka kita juga akan menjadi toleh, gitu. Ya, antasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Kalau kita suka gaul dengan orang-orang yang suka tadi berkumpul dengan orang-orang yang tadi kurang baik akhlaknya, agamanya, maka kita akan serupa kelakuan kita, agama kita kurang baik. Ya. Minjem. Keren. Dah. Dah. Waqala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan kita dalam kaidah kita ya, hidup kita di dalam sholat berjamaah, kan kita suka khususnya sholat jamaah di dalam taraweh, terusnya sholat hari raya ataupun sholat jamaah yang lainnya, gitu. Itu kita suka memberikan dalam syatir ya, gitu, ngasih syatir batasan-batasan. Ini sesuai kaidah yang diberikan oleh, yang diucapkan oleh Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ayyadriba baina rajuli wan nisa'i hailun yamna'u minan nadhari fa inna dzalika aidan madinatul fasadi wal adati syahadatul li hadhil munkarat. Ya. Makanya kata Imam Ghazali, buat satir penghalang. Tuh. Ya, ini kan kalau sholat, karena kita kan ulama itu saking memperhatikan ikhtilat. Ya, agar apa? Karena paling jeleknya perkara yang diharamkan adalah ikhtilat, bercampur baurnya laki-laki perempuan. Nah ini kan kita nggak bisa dicegah. Ya kita sholat, orang perempuan kan pengen sholat ke masjid ya. Taraweh pengen bareng-bareng. Kalau sendirian kan kurang semangat. Kita udah terjadilah tahun lalu ya. Sholat taraweh kita nggak semangat.
Ya di rumah dewek-dewekan 20 rakaat kan gitu. Nah kaum perempuan pengen semangat sholat tarawihnya 20 rakaat, maka dia datang ke masjid. Maka kata Imam Ghazali, buat penghalang. Kita udah buatin. Makanya ya tadi alhamdulillah di kampung kita mah sudah mengamalkan apa yang ulama ajarkan. Gitu. Itu udah benar semua. Ya. Dikasih penghalang di masjid juga begitu kan, di tengah-tengah kalau maulid kita kasih penghalang batasan ya gitu, batas-batasan ya begitu. Kenapa? Saking luar biasanya ulama memperhatikan tentang ikhtilaf begitu, tentang campur baurnya laki-laki. Kadang ada yang nanya nyeleneh, bagaimana hukumnya berenang di pantai yang campur baur laki-laki perempuan? Nah itu bagaimana? Lo kan lagi di pantai dipisah. Itu ada yang nanya. Tapi itu ada hukumnya juga. Begitu. Nah, kalau nggak usah jauh-jauh di pantai. Kalau berenang bagaimana? Begitu. Ya. Fayajibu 'alal mar'ati idza aradatil khuruja an tastari jami'a badaniha wa yadaiha min a'yanin nadirina. Maka wajib atas perempuan. Wajib apa? Idza aradatil khuruja, apabila dia hendak keluar. Mau ngapain? Duduk. Apabila dia hendak keluar dari rumah, mau kemanapun, gitu. Ya. Wajib apa? Antas turajami'a badaniha wa yadaiha min ahyanin nadirina, bahwa dia menutup seluruh badannya dan kedua tangannya min ahyanin nadirina, dari pandangan orang-orang yang melihat. Gitu. Ini wajib bagi seorang perempuan. Ini adalah suatu kewajiban ya kita. Ya, ini adalah agama. Wajib, kata Syekh Nawawi, wajib bagi seorang perempuan bila mau keluar rumah nutup seluruh badan dan kedua tangannya. Tuh, kedua tangannya wajib ditutup. Ini ya. Kenapa? Ya tadi, karena kita gak bisa menjaga mata kita. Ya, kita jangan sampai menjadi sebab orang berbuat dosa lantaran kita. Tuh, jaga diri kita menjadi sebab atau menjadi wasilah orang menjadi berbuat dosa lantaran kita. Makanya ingetin ke anak perempuan kita, ke saudara-saudara kita, jangan sampai keluar rumah auratnya auratnya bisa dipandang oleh orang lain. Jangan teriak-teriak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina'i mudrikun dalika la mahallata fal ainani jinahuma an-nadaru wal udunani jinahuma al-istima'u wal lisanu jinauhu al-kalamu wal yadu jinauhu al-batsu war rijlu jinau al-khata wal qalbu yahwi wa yatamanna wa yasduqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Kata Nabi, kutiba ala ibni Adam, telah ditetapkan anak Adam, nih anak Adam kita nih, telah ditetapkan kita, anak Adam, manusia, bahwa nasibuhu minaz zina, itu nasib golongan bagiannya itu dari zina itu mana aja yang dia tidak akan bisa menghindar dari hal-hal yang zina. Yang pertama, wal ainanu jinahuma an-nadru,
Yang pertama, yang tidak bisa, yang udah Allah tetapkan, tidak bisa menghindar dari hal yang dilarang, dari zina. Yang pertama, ainani jinahuma an-nadru. Dua mata kita jinanya adalah memandang. Memandang apa? Memandang yang diharamkan. Ya. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu termasuk menjadi zina mata. Zina mata adalah memandang. Tuh. Beda kalau ke kita nadrul ulama mah apa namanya tanjilur rahmah, memandang wajah ulama itu menjadi sebab turunnya rahmat. Makanya para ulama, para kiai-kiai di rumahnya banyak foto-foto ulama yang telah meninggal. Agar apa? Memandang wajah ulama turun rahmat. Turun rahmat. Gitu. Nah, turun rahmat banyak sekali. Nah, kita jangan sampai, karena ini terkait tadi fayajibu, bahwa seorang perempuan itu wajib menutup seluruh badannya. Bagaimana dengan laki-laki? Kan begitu. Kok perempuan doang, ibu-ibu juga lakukan perempuan mulu yang tidak boleh. Lah bagaimana orang laki? Al-Habib Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Al-Ashghaf, ayahnya Sayyidil Walid Al-Habib Ali yang kemarin meninggal, itu sangat memperhatikan kaum laki-laki gitu, yang ketika lewat di depan rumahnya ada orang laki-laki lewat, dipanggil, "Wan, ente mau nggak doa ente diijabah sama Allah?" "Mau." "Kalau mau, ente jangan pernah pakai celana pendek. Kita udah malu sama Allah, dosa-nya banyak." Ya, salah satu sebab doa kita nggak diijabah lantaran kita pakai celana pendek. Kalau pengen celana pendek di dalam rumah aja. Tuh. Ya, ini adalah wali Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf. Wali yang dimana wali udah meninggal aja hadir ke rumahnya. Bagi yang hidup lebih-lebih kewaliannya tidak diragukan. Jadi perempuan sudah dilarang oleh agama. Kadang-kadang kita yang laki kadang-kadang kan lupa begitu. Nah, ini Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman manggil, ada orang laki-laki lewat pakai celana pendek. "Wan, pengen nggak doanya dijabah sama Allah?" "Pengen, Walid." "Ya udah kita malu sama Allah, dosa kita banyak, tapi kita pengen doa kita dijabah. Udah, jangan pernah keluar rumah pakai celana pendek." Tuh. Jadi agama melarang perempuan, ya ini salah satu. Kita juga yang laki nggak boleh gitu, mengumbar aurat kita. Dengkul ini kalau kita pakai celana pendek, dengkulnya kelihatan nggak? Nah, dengkul ini kan aurat. Nah gitu, jangan sampai karena dosa kita juga doa kita juga nggak dijabah. Tapi ada lagi yang paling sebab doa kita nggak dijabah karena aurat kita. Ya, makanya tuh yang laki-laki juga ketika keluar rumah nggak boleh begitu. Ini kata Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf Al-Marham. Maka Allah angkat derajat beliau. Nah, ini kita udah ditetapin sama Allah. Ya, mata kita ini nggak bisa menghindar mata kita, tapi kita usaha untuk menghindar. Ya. Yang kedua, wal udunani jinahuma istima. Kedua kuping kita ini, dua telinga kita ini zinanya apa? Mendengar. Mendengar apa? Menggibah suara, menggunjing orang, nguntit omongan orang ngomong apa sih, ngomongin kita bukan itu. Tuh, nggak boleh. Zinahnya itu. Wal lisan jinahu al kalam. Zinahnya lisan, lidah itu adalah omongan. Kita gibain orang, ngomongin orang, nyumpahin orang, itu zinahnya lisan. Wal yadu jinauha
Jinauha wal albatsu. Jinahnya tangan itu adalah merusak. Tuh, kita lewat ada batang pohon main potek, itu termasuk jinah tangan. Karena jinahnya tangan adalah merusak. Gitu. Kan pohonan nggak salah kita main rusak-rusak baik. Itu termasuk jinah dari jinah tangan, merusak. Jinah tangan itu adalah merusak. Ini kita nggak bisa hindari, tapi kita bisa usahakan, ya, karena kita dikasih fi'lul ikhtiyar, gitu. Jangan sampai gitu. Ini kadang-kadang ikan biar cepat diportas, akhir keracunan dewe kan begitu. Gak boleh lah, kita mau nggak pernah kayaknya masih di mah kan begitu, merusak, ya. Makanya sekarang apa-apa udah banyak terjadi karena ada kerusakan akibat tangan kita. Warijlu jinahwa al khata, gitu ya. Jinahnya mata kaki itu punya yang kesalahan. Apa namanya? Naqlul inkidam. Nih suka nendang, nendang kepala orang, nendang badan orang, gitu. Nendang yang bukan yang harus. Ini kaki gunanya untuk melangkah, bukan untuk nendang, begitu. Ya sama banyak. Ini kata Nabi, kutiba, telah ditetapkan. Ini udah ditetapin sama Allah. La mahallata, yang tiada mustahil, pasti terjadi. Gitu. Tapi bisa dihindari, bisa kalau kita mau menghindar, kalau kita mau berusaha. Kalau kita mau berusaha. Wal qalbu yahwi, adapun hati, jinanya hati apa? Yahwi, lalai. Lalai dari siapa? Lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jinanya hati lebih suka atau lebih mensukai hal duniawi, begitu. Jadi jangan sampai hati kita cinta dunia. Hubbud dunya nggak boleh, ya. Hubbud dunya tidak boleh, gitu. Boleh kita berusaha untuk mempunyai kekayaan yang banyak, boleh, begitu. Kita jadi orang kaya bukan dilarang, kan kita juga dikina. Kita juga bahkan ulama ngasih wiridan. Kalau pengen jadi orang kaya, baca selama 40 Jumat. Baca apa? Ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu ya Mugni. Berapa kali? 40 kali. Kapan bacanya? Seketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu ya Mugni. 10 kali baca. Aghnini an halal, aghnini, gitu. Aghnini bihalalika an haramik, gitu. Itu ulama ngajarin kita supaya kaya, diajarin wiridannya. Ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu ya Mugni 40 kali. Kapan bacanya? Setelah di antara duduk khatib tuh, antara duduk di antara duduknya khatib di antara dua khutbah, begitu. Duduk di antara dua khutbah tuh khatib. Lah kan waktunya bentar. Kalau pelan-pelan mah cepat sama waktunya. Kalau ternyata khatibnya duduknya bentaran, lanjutin, begitu. Ya Ghaniyu ya Mugni. Makanya ulama-ulama banyak nggak yang kesusahan. Ada orang kaya semua ulama, wiridannya ada. Ya. Dan itu ulama nggak buat dirinya, dikasih ke seluruh umat Nabi Muhammad. Agar apa? Agar semuanya kaya. Gitu. Ya Ghaniyu ya Mugni. Bukan berarti tidak boleh jadi orang kaya. Yang nggak boleh itu hubbud dunyanya, cinta dunianya, gila hartanya yang tidak boleh. Jadi orang kayanya boleh, begitu. Ya, jadi orang kayanya. Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Sayyidina Abu Bakar orang kaya. Sayyidina Utsman apalagi. Sayyidina Ali ya sama, orang kaya juga. Nah, yang nggak boleh adalah hubbud dunya, cinta dunia. Jadi orang kaya boleh. Makanya itu ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu ya, baca. Gitu. Itu ini baca. Gitu.
banyak itu mah, ulama udah ngasih itu mah, udah banyak. Kalau mau diamalin amalin gitu. Pengen kaya mah. Nah kita mah apalagi sama guru kita ya, suruh baca ratib, dalail, udah lagi. Ya, udah diijazahin banyak banget. Itu dalail baca. Kita di sini doang. Biasanya kalau di kampung-kampung kita yang baca santri-santri. Kalau di sini alhamdulillah nggak nyantren tapi baca. Ya, dengan apa? Semangat keyakinan. Majelis Taklim Al-Bantani yang diasuh oleh guru kita Kiai Haji Fakhruddin itu semuanya hampir baca dalail. Ratib nggak pernah tinggal. Kampung kita aja ratib nggak pernah tinggal. Maulid aja seminggu 2 kali. Ya, luar biasa kampung kita. Berkahnya. Ya, insya Allah kampung kita mah kampung berkah. Ngaji pengajian di mana-mana. Pengajian ibu-ibu beda, pengajian bapak-bapak beda. Ya, pengajian anak-anak beda. Wah, udah kampung ini berkah banget. Ya, kadang-kadang kita sendiri iri. Ya, kampung kita kadang-kadang dulu katanya banyak pengajian, sekarang sepi. Udah gedean dikit udah males ngaji. Tuh. Nah, gedean dikit males ngaji. Nah ini. Nah itu ya, makanya jangan sampai hati kita mempunyai zinanya hati adalah hubbud dunya, cinta dunia atau lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana terusnya? Wa yatamanna wa yastuqu dzalikal farji aw yukadzibuhu. Bagaimana jinanya farji? Jinanya farji itu diawali dengan hati. Diawali dari hati itu juga sama, diawali dari pandangan. Pandangan turun ke hati, baru turun ke farji. Ya, kalau dia ngeliat perempuan anunya itu, baru berarti itu ada zina farjinya. Itu nggak bisa dibohongin. Ya, gitu. Dari pandangan turun ke hati, baru turun ke farji. Gak mungkin farji dulu. Ya, itu farji kan gak ada matanya. Nah begitu. Makanya kita moga Allah jaga seluruh anggota tubuh kita, seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai anggota tubuh kita yang Allah telah tetapkan bahwa anggota tubuh kita tidak jauh dari zina. Moga Allah jaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang Allah haramkan dari zina anggota tubuh. Ya, dengan sebab karamah keberkahan Syekh Nawawi Al-Bantani bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana na'tarafna wa annana asrafna ala lahu asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla khawba wastur lana amrati rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mauludina wa ali wa ikhwani wa sayyidil ilani wa kulli di mahabbah amjiratin asohbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judamanna la bisa biminna bil mustafa rasuli ahdo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hatta habbi wa alihi wa sahbihi dada qasis sahbi walhamdulillahi bil bati wa tanai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.